Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang asuransi syariah. Pertama, pahami dulu fungsi asuransi ya. Asuransi itu menanggung kerugian bagi nasabahnya. Yang namanya nasabah itu adalah mereka yang membayar premi. Jadi kalau tidak bayar premi, tidak ditanggung. Dan besarnya tanggungan itu sesuai dengan, besarnya kerugian itu yang dibayar adalah besarnya sesuai dengan nilai pertanggungan. Jadi nilai kerugian itu dibahas atau disepakati pada saat berakad menjadi nasabah. Dan umumnya menjadi nasabah atau program satu asuransi itu adalah setahun. Nah, kerugian itu yang menurut dosen itu ada 3 ya. Pertama, kematian. Ya, kematian ini hanya ada pada manusia. Kalau pada hewan itu nggak tahu ada asuransinya apa nggak di Indonesia. Terus kepada kematian tumbuhan itu pun dosen juga belum tahu. Kemudian pada kehilangan. Kehilangan itu kehilangan atas kepemilikan ya. Kematian pun kehilangan juga, kehilangan nyawa atau kerusakan. Kerusakan itu baik kerusakan pada manusia atau kerusakan pada barang. Nah, perusahaan asuransi syariah di Indonesia itu ada 2. Pertama ada perusahaan asuransi jiwa dan satunya adalah perusahaan asuransi umum. Ya, perusahaan asuransi jiwa itu umumnya menangani kematian ya, kerugian akibat kematian. Kalau perusahaan asuransi umum itu menangani kerusakan atau kerusakan itu kalau di manusia itu kesehatan dan kecelakaan. Kalau di harta benda itu masih bagian dari asuransi umum, itu kehilangan, kerusakan juga ya. Harta benda itu umumnya berupa rumah, mobil atau motor. Kalau di perusahaan itu rumah itu properti termasuk pabrik dan mesin-mesin pun masih bagian daripada harta benda milik perusahaan. Dan penyebabnya itu umumnya disebabkan oleh kelalaian ya. Kalau jiwa pun ada yang kelalaian juga, nyebrang nggak lihat kanan kiri dianggap lalai. Kejahatan ya, dan bencana alam atau bencana akibat kelalaian. Kalau kebakaran itu biasanya bencana akibat kelalaian. Akad yang digunakan di asuransi syariah itu adalah akad tabaru, yaitu akad tolong menolong saat nasabah lain mengalami kerugian, dan akad mudarobah. Mudarobah ini premi yang dibayar oleh nasabah asuransi kemudian diinvestasikan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan hasil. Ada satu lagi akad yang dosen tidak tulis, itu adalah akad wakalah. Wakalah ini hanya pada asuransi yang programnya itu program investasi ya. Tanggungan dan besarnya premi contohnya ya. Nilai tanggungan itu ditentukan sendiri. Kalau saya ya dosen meninggal gitu, berapa yang mau ditanggung? Sebut saja 300 juta, 200 juta, nanti preminya ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah berapa? 1% sampai 5% dari tanggungan. Kalau dosen itu punya mobil ya, katakanlah mobilnya itu Pajero Sport, berapa kalau kehilangan maksimalnya? Nggak mungkin 1 miliar, karena Pajero itu harganya ya kira-kira 450 juta, hanya itu. Tanggungannya berapa kalau mobil itu? Menurut pemahaman dosen atau pengalaman dosen, preminya sekitar 3-4% ya. Contohnya ini Pak Novi beli polis asuransi kematian tahun 2020 aja, nilai tanggungannya 500 juta. Jadi kalau Pak Novi meninggal, perusahaan asuransi akan memberi 500 juta bukan ke Pak Novi, tetapi ke ahli waris. Kalau kecelakaan akan dapat santunan 50 juta. Kalau cacat, kehilangan 1 kaki, santunannya 100 juta. Nilai preminya 1% dari 500 juta. Itu berapa? 1 juta, nah itu dihitung sendiri ya. 500 juta atau 1 juta atau 2%. Ini hitungannya salah kayaknya. Nah, ini kan pribadi. Cuma kalau pada perusahaan ya, misalkan PT UMB membayarkan preminya untuk karyawan lapangan. Berapa karyawan lapangan? Ada katakanlah 50,
dibayarkan preminya sebesar 50 juta. Nah, contoh untuk asuransi mobil ya. Misalkan Toyota Avanza tahun 2000, kalau hilang asuransi hanya mengganti 200 juta, enggak lebih. Ya, kalau kurang itu tidak dibahas sekarang ya. Kalau ada kecelakaan, itu biasanya kan akan terjadi kerusakan. Itu kerusakannya akan ditanggung biaya perbaikannya. Itu pun tidak akan melebihi dari harga mobil kalau hilang. Nilai preminya biasanya berapa? 3%. Ya, berapa nilainya dihitung sendiri. Pada perusahaan umumnya kalau properti dan kendaraan itu diasuransikan. Nah, contoh asuransi yang lain adalah asuransi kesehatan ya. Bapak Novi lagi. Ini kayak nama Pak Dekan kita ya. Beli polis kesehatan. Tanggungannya berapa atau berupa apa? Misalkan pada saat membeli polis kesehatan, kalau dia dirawat inap boleh 10 hari gratis. Maksimal nilai kamarnya itu 10 juta. 10 juta plus berapa? VIP, super VIP, konsultasi kepada dokter selama sebanyak 10 kali selama setahun dengan nilai 1 juta. Ini kalau kalian tahu berapa bayar konsultasi dokter spesialis itu 150.000 ya. Atau 300.000, 10 kali cuma 1 juta. Terus kemudian boleh beli obat selama setahun. Jadi ini nilai tanggungannya berapa? 10 tambah 1 tambah 10, 21 juta. Preminya berapa? 5%. Berarti dia harus bayar premi 1.050.000. Nah, pada perusahaan, biasanya perusahaan membayarkan premi polis kesehatan kepada karyawan senior. Senior maksudnya apa? Yang sudah tua atau yang posisinya tinggi, itu dibahas sendiri. Nah, permintaan dosen, kalian mahasiswa juga mesti memahami nih BPJS Kesehatan. Dia polanya akan seperti ini dengan premi yang kalian sudah juga mesti paham ya. Nah, ada produk lain dari perusahaan asuransi yaitu investasi ya. Investasi itu biasanya dilekatkan dengan program asuransi jiwa. Ya, investasi itu kan artinya tabungan secara rutin ya. Jadi kalau kita pahami asuransi dan investasi salah satu aja yang mesti pasti. Produknya itu contohnya ini investasi pendidikan ya. Biasanya itu pendidikan itu dengan tujuan untuk masuk perguruan tinggi ya. Masuk perguruan tinggi yang seperti Mercu Buana gitu kan, sejak kelas 1 SD sudah dibayarkan preminya. Ini sama aja sama arisan. Kalau arisan 1 bulan 100.000, akhir tahun dapat berapa? 1.200.000. Nanti akhir tahun kedua dapat berapa dan seterusnya. Nah, ada juga nama produknya investasi hari tua ya. Itu biasanya diikutkan oleh perusahaan pada saat umur senior itu tadi, kalau 40 tahun atau sejak 25 tahun, jadi berapa tahun ini? 15 tahun ya. Ini 12 tahun, ini 15 tahun. Dan umumnya kalau asuransi itu untuk pribadi. Nah, kalau untuk perusahaan seperti apa? Nah, kalian mesti mempelajari mekanisme BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Ini contohnya. Jadi contohnya lagi Pak Novi ikut program dana pendidikan mulai tahun ini 2020. Nah, saat ini anaknya kelas 1 SD. Besar iuran bulanan itu sebesar 100.000. Programnya 5 tahun. Jadi nanti disiapkan untuk masuk SMP lah. Ya, disampaikan oleh agen perusahaan asuransi syariah. Bagi hasilnya rata-rata itu biasanya 1% ya per tahun. Jadi tanpa bagi hasil pun Pak Novi akan mendapat dana sebesar 6 juta di akhir tahun kelima. Dari mana? 100.000 kali 12 bulan kali 5 tahun. Kalau ditambah bagi hasil 1% per tahun berapa? 6 juta ditambah 1% berapa? Nah, itu sendiri dikali 5 tahun. Nah, biasanya aplikasi pada perusahaan untuk model seperti ini namanya bukan pendidikan, tapi asuransi dana pensiun. Nanti dibahas pada modul dana pensiun. Demikian.